Oke, selamat sore bosku. Ojo lali ngopi, ojo lali ngaji. Nganu nih, ojo sampai carry bos. Los gak rewel. Salam kekancan, salam seduluran. Oh ya bos, terima kasih buat semuanya ya. Terima kasih buat doa-doanya. Terima kasih buat support-supportnya. Untuk apa ya, doa dan kesembuhan ayah saya gitulah bos ya. Matur suwun, insyaallah besok hari Jumat bisa diperbolehkan pulang. Alhamdulillah, rezeki saya yang sangat besar adalah merawat orang tua, terus apa ya, bisa mengabdikan diri saya untuk orang tua. Terus orang tua sehat, itu rezeki yang sangat-sangat tak terhingga dari Tuhan yang Maha Esa ya bos ya. Gusti Allah Ta'ala kalau agama Islam, apalagi orang Jawa. Ya ginilah bos. Pokoknya saya banyak-banyak terima kasih. Terima kasih juga buat Pak Dadang, Dokter Dadang Sony yang di Bandung. Alhamdulillah paketannya diambil sama Pak Dadang Sony itu Pak, ada bonusnya 2 juga. Alhamdulillah ya Pak ya. Semoga nanti tambah berkah, tambah barokah. Kemarin gini bos, ada atensi dari teman-teman gimana caranya untuk biar tidak dormen. Keladi itu seperti apa gitu ya bos ya. Ya kita sejenak tetap harus berkarya, harus tetap cari nafkah untuk keluarga, untuk semuanya, untuk pengabdian kita sama orang tua kan harus semangat gitulah. Kita semaksimal mungkin untuk memaksimalkan tenaga kita, pikiran kita, hati kita gitu ya bos ya. Matur suwun doanya. Kita ke pembahasan dulu. Sebelum membahas dormen ndak dormen, itu caranya susah-susah gampang bos. Susah-susah gampangnya gini, tidak seperti membalikkan telapak tangan, intinya gitu. Karena banyak banget faktor yang bisa menyebabkan dormen. Jadi kalau panjenengan berkenan, jangan sampai di skip ya bos ya. Jangan sampai di skip, jangan sampai di loncat-loncati gitu loh. Apalagi sampai cuma sepenggal. Apalagi kalau mau dibantu share, dibantu subscribe, alhamdulillah senengnya minta ampun saya. Gini bos, kita bahas yang ini dulu aja ya. Ini cuma kisi-kisi atau gambaran aja. Gini bos, ini kan keladi ini 5 daun. Saya suka yang kayak gini. Saya bilangnya F1 karena dia bisa sampai 5 daun. Ini baru saya cacah karena mau dormen. Ini juga sebenarnya kalau bisa harus dicacah. Minimal kalau nggak dicacah, diganti media biar tidak seperti ini. Gitu lah bos ya. Jadi gimana ya? Ini tidak bisa diterapkan sama persis seperti punya panjenengan atau punya Anda. Paham ya maksud saya bos ya? Gini, ini medianya walaupun sudah lama tapi kelihatan dia seger. Jadi tanaman itu seperti bisa bicara bos. Ini seger, dia suka di sini. Oke, mantap. Ini sebelumnya mau dormen saya pangkas. Nah saya pangkas. Ini tetap ada rahasianya bos. Saya pangkas. Alhamdulillah nggak sampai dormen. Ini kalau ini minimal dibuka dulu, dibongkar, dilihat umbinya seperti apa. Kalau umbinya besar dicacah bos. Jadi nanti juga banyak cara untuk membuat tanaman tidak dormen. Tapi intinya harus telaten, semuanya telaten. Dalam artian telaten itu gini, kita harus cepet-cepet sigap untuk menanganinya. Jadi gini, tak ambilkan contoh-contoh lain ya bos ya. Ini tak taruh sini. Nanti kalau nggak segera ganti media, contohnya ini, dia akan dormen bos. Untuk yang kecil jadinya seperti ini. Kalau yang besar
contoh yang besar ini. Untuk yang besar ini usahakan ditaruh tataan bisa. Nah, diperbesar medianya, media tanamnya bisa. Diganti media, diperbesar bisa. Cuma diperbesar aja juga bisa. Nah, banyak faktor kan. Nah, dikasih pupuk daun juga bisa. Mana yang cocok, yang diterapkan itu yang dilakukan. Kalau dikasih pupuk daun aja tetap nggak bisa rimbun, mungkin karena faktor medianya dan tempatnya kurang besar, bos. Ya kan, kira-kira gitu ya. Apalagi ya, itu salah satu dari beberapa yang bisa menanggulangi atau pertolongan pertama dari tanaman biar tidak dormen. Kayak ini juga, ini kan seharusnya udah waktunya diganti. Ini kecil kayak gini. Ini sampai kapanpun nggak bisa, bos. Dipupuk seperti apa harus diganti. Nanti ada contohnya. Nah, kalau kayak gini saya treatment, bos. Ini Ganesha Willis. Kalau udah seperti ini 3 daun aja. Kalau saya melihatnya alangkah baiknya diganti media, dicacah sekalian. Ini insya Allah umbinya besar. Terus untuk yang ini juga diganti media, dirapikan umbinya. Merapikan umbi itu juga bisa. Umbi harus dirapikan biar tambah bagus. Itu bisa. Dan banyak faktor kan. Ini nggak mungkin dormen karena mungkin umbinya putih, dia dari biji, aman. Nah, lagi yang ini harus diganti media semuanya. Kalau ukuran pot seumpama dari sini harus diperbesar dari sekian, diperbesar lagi biar lebih cepat besar. Perawatan, nah, tidak hanya diganti aja, bos, tapi dirawat. Anda mengganti media tanam, tempatnya nggak pas, penyiramannya nggak pas, nggak pernah dirawat, percuma. Nah, tergantung Anda juga rajin di kebun apa tidak. Kalau tidak terlalu rajin, ya sekiranya agak dikasih rendaman air kayak gini. Kasih rendaman air, kalau menurut saya itu kelemahannya dia kalau mau posisi dormen, umbinya kurang sehat, dia bisa menyebabkan mempercepat pembusukan umbi. Tidak hanya dormen tapi sampai busuk dan mati. Nah, itu tanamannya. Jadi harus semua seimbang, bos, seimbang semuanya. Kayak ini seharusnya udah disiram. Karena kan aku juga masih repot. Ya sekedarnya secukupnya. Seharusnya ini udah disiram. Tapi ya belum sempet. Terus apalagi ya? Penggantian media itu sangat-sangat diperlukan karena media itu harus tempat habitat yang kita pelihara itu harus medianya dulu. Media dan udara. Kalau manusia kan kita harus udara yang sehat, ikan itu air yang sehat. Kalau tanaman media sehat, udara juga sehat, suhunya juga sehat. Kira-kira gitu ya, bos ya. Ini treatmentku yang kalau masih kecil kayak gini. Yang kecil yang udah parah banget. Itu tak kasih kokopit. Langsung tak sungkup, nggak tak apa-apain. Ini mungkin direndam, mungkin ya, karena medianya baru, belum pernah dipakai sama sekali. Saya berani direndam biar cepat besar, insya Allah berani. Tapi ini kalau udah kecil kayak gini memang dia sangat rewel, bos, nggak bisa besar-besar, lama sekali besarnya. Itu udah sifatnya tanamannya kayak gitu. Ini juga kayak gini kan, udah parah. Ini treatmentnya ya seperti ini, bos, kayak ini ya tadi. Kalau nggak seperti itu ya percuma nanti. Mungkin bisa diganti kayak gini aja. Cuma kan ini kan permasalahannya kan kita waktu siram dia kan ini medianya kan nggak bisa rata, medianya nggak rata, jadinya dia kesenggol-senggol.
Nah ya kan, kesenggol-senggol, jadinya dia juga nggak maksimal pertumbuhannya, karena kalau dia agak miring dikit gini aja udah nggak bisa ke atas bos, nggak bisa, pertumbuhannya sangat lambat, salah satunya itu. Ini pun nanti juga gitu, ini cuma 1 daun ini aja, ini harus diganti, kita perlakukan dengan yang baik. Kalau tidak dengan cara dicelupkan air, minimal pagi sore siang disiram terus bos. Kalau tidak seperti itu ya harus dengan cara apa ya, dengan cara direndam. Direndam pun disiram tiap hari 4 kali 1 hari, nggak masalah bos, tambah bagus. Yang penting jangan sampai digeser-geser dan ujungnya itu pas pas tengah-tengah gini ke atas terus, jangan sampai geser-geser atau gimana. Kira-kira apa lagi ya bos ya, banyak faktor, jadi harus semuanya seimbang, setiap tanaman nggak sama. Ini juga harusnya udah diganti. Setelah diganti mungkin nanti juga kayak gini, jangan panik, lihat perkembangan daun pertama kayak gini, oh iya berarti dia udah mulai bisa beradaptasi sama medianya. Kayak ini, oh iya udah mulai beradaptasi. Oke, ini media baru sebenarnya ditanam nggak masalah. Ini juga 2 ini kok ditanam, dicelupkan air. Air pun juga gitu. Nah, air juga ada yang agak terlalu bau, harus diganti juga bisa. Jadi banyak faktor ya bos ya, jadi nggak bisa langsung harus gini, nggak. Tetap Anda yang bisa mempelajari. Tapi langkah-langkah yang dilakukan sepertinya yang harus dilakukan itu, satu, pertama ganti media, cek umbinya kalau terlalu besar dipotong, dirapikan, sekalian diperbanyak biar memelihara daun. Kalau nggak gitu pasti nanti beranak, tetap aja dormen. Ini contohnya 1 daun aja, ini 1 daun akhirnya kan dormen, tapi dia langsung tumbuh ya kan. Terus ini juga dormen, nggak dormen, ini cuma ini daun pertama, ini daun pertama, ini daun keduanya, alhamdulillah mau menjulang. Kira-kira gitu ya bos ya, semoga bermanfaat mas. Terima kasih buat semuanya, buat doanya, buat apa aja yang baik-baik buat saya. Anda semua orang baik. Kira-kira gitu ya bos ya. Matur suwun rawe, aja lali ngopi, aja lali ngaji, nganune aja sampai keri bos. Los gak rewel. Salam kancan, salam seduluran.